Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di channel Sigidaka kita kedatangan narasumber dan pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan, bisa dibilang pengusaha nggak sih? Pengusaha ya. Ada Mas Ucup Sosis Bakar. Ya, Halo, halo. Ya, gimana kabarnya Mas? alhamdulillah Mas, baik baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Mm, Ucup ini salah satu pengusaha jualan sosis bakar. iya Ya, betul. ya. Dan kita akan ulik-ulik bagaimana sih cara berdagang sosis. Ternyata walaupun bisa dibilang sepele Mas ya, tapi Betul. barangkali ada kendala atau halangan atau dan lain sebagainya seperti itu. Pasti Walaupun itu. walaupun ya ibaratnya kayak kita mandengnya kok, wah cuma jualan sosis gitu atau gimana ya, tapi kita patut tahu semuanya Iya. mengenai pengetahuan bagaimana sih cara kita menjadi pengusaha terutama di bidang sosis. Ya, ya. Ini Mas Iya. Ucup. Nama asli siapa, Mas? Rohman Yusuf. Rohman Yusuf. Iya, Panggilannya Ucup. Karena Ucup ya. Yusufnya itu jadi Ucup itu biasa. Anak-anak main Ya, ya. Kenapa ya kalau nama Yusuf itu identik ya. identik dengan Dipanggil. Ucup seperti itu. Dan ya, ini kita akan mengulik tentang Ucup Sosis Bakar. Ini pertama kali berjualan pada tahun berapa, Mas? Awal merintis itu di 2015. Jadi 2015. 2015 awal-awal pertama suka jajan, terus Mm-mm. suka jajan, wah sosis bakar kok enak ya. Nah terus saya juga belajar 2015 Mm-mm. nyoba untuk jualan pakai yang apa wajan yang muter itu, yang tengahnya muter itu kan Oh, ada. wajan. Iya, iya. Mm-mm. Jadi dimulai dari itu belajar, terus kita buat bumbu yang simple tapi enak gitu. Nah Mm-mm. kita coba, kita Mm-mm. testikan ke teman-teman, ternyata masuk, kita lanjut. Oke. Heeh. Nah, itu tadi wajan yang muter. Mm, Bukankah itu buat itu roti bakar? bukan. Bukan? Itu buat sosis juga. Yang tengahnya puter itu. Iya, tengahnya Heeh. muter ya. Ya itu Ya. saya seringnya beli roti bakar ada wajan kayak gitu juga, Mas. Ya, Saya awal-awal pakai itu. awal-awal pakai itu Mm. ya. Sebelum apa ya, kepikiran untuk berjualan sosis bakar ini, Mas. Dulu sempat kepikiran untuk berjualan apa atau berbisnis apa gitu. Belum sih, dulu paling kerja di orang. Kerja di orang, kerja di Mm. mana sih, Mas? Dulu di bantu-bantu di pasar juga sih. Bantu di pasar, Iya, oke. jualan di pasar. Jualan di pasar, coba bantu orang tua atau saudara atau gimana? Orang? Orang. Oh, bantu orang ya, Iya, tetangga ya. iya. Ya, ini pada waktu itu jualan sosis bakar tahun 2015. Ya, Awal merintis lah. merintis. Nah, itu pas awal-awal merintis itu eh, yang dibeli atau aset pertama kali yang akan diusahain itu apa sih, Mas? Paling pasti kompor, Kompor. gas, Mm-mm. wajan, Mm-mm. tempat sosisnya. Tempat sosis, oke. Dari awal-awal kan belum punya kulkas sendiri, itu kan Mm-mm. masih ngikut di tempatnya saudara gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Oke. belanja sekalian banyak, nanti Mm-mm. yang separuh kita simpan dulu. Yang separuh Mm-mm. disimpan dulu ya. Tapi kita dari awal merintis itu pun targetnya kita belanja untuk sekali jual, jadi tidak banyak menyimpan gitu. Oke, ya per hari berarti ya. Iya, per hari. Iya. Kemudian pada waktu itu Mas, berarti belum punya gerobak atau gimana? Atau Pertama belum punya gerobak, jadi pertama belum punya gerobak? kita minta bekas meja sekolahan, kita Ah, benerin, kita mm-mm. beri taplak, kita Beri jualan taplak, di oke. situ. Iya. Kemudian berarti belum pakai gerobak dan setelah pakai gerobak itu berarti jalan berapa bulan seperti itu Mas? Itu setelah sekitar setengah tahun. Jadi kan akhir 2015, terus Mm-mm. kita action itu di 2016. Action itu di 2016 ya. Iya. Pada waktu itu berarti awal-awal jualannya masih di rumah atau gimana? Iya, depan rumah, numpang di depan yayasan tempat saya. Oh, numpang di depan yayasan. Oke. Ya, kemudian setelah itu ada gerobak, mulai ada gerobak nih. Ya, Heeh. itu mulai dijual di mana? Keliling atau gimana? Nggak, kita malah maju lagi. Dulu di depan rumah, kalau Mm-mm. sekarang di pinggir jalan pakai gerobaknya. Oh, pinggir Heeh. jalan ya. Iya. Waktu itu di mana? Pinggir jalannya sebelah mana? Di Jalan mana? Kalau saya di Jalan Jalan RE RE, Marta Dinata, mm-mm. Karangasem, Jalan Sembatan Batang, ya. ya. Iya, itu Batang dia. ya. Ya. Pada waktu itu ramai nggak sih Mas pas awal-awal jualan itu? Awal-awal alhamdulillah ramai, karena Mm-mm. kan membawa hal yang baru gitu kan. Ah, Maksudnya kan dulu masih satu dua, kalau sekarang mm-mm. saya sudah juga memanfaatkan media.
Memanfaatkan media ya. Ya pada waktu itu Mas, mungkin ya namanya orang jualan kan ada yang rame atau yang sepi seperti itu Mas ya. Mhm. Ini kendala lain Mas ketika Anda berjualan sosis bakar itu apa? Kendala lain biasanya di apa ya, bahan baku yang apa, karena kan saya, bahan bakunya tertentu nggih, maksudnya Mhm, kita ambilnya yang memang kualitas, dari mhm, kualitas rasa maupun kualitas, apa ya, sosisnya itu yang kenyal, yang mmm, rasanya mhm, masuk untuk, konsumen gitu. iya, Jadi merek tertentu kadang kan, merek tertentu. stoknya pas habis itu kan, Mhm. jadi kita kadang pending dulu. Oh pending dulu? Terus kita juga, agak ke utara jualannya, jadi Mhm, kadang dipengaruhi juga dari kalau warga utara kan nelayan itu kan, oke. kalau pas banyak yang pulang itu rame, Oh tapi pas rame. pada berangkat itu agak Iya. pengaruh juga. Oke, pengen cemilan seperti itu ya? Iya, betul. Iya. Kemudian ini Mas, pada waktu itu bukan pada waktu itu sih, sekarang-sekarang ini pakainya sosis apa, kambing atau gimana? Atau sapi atau gimana seperti itu? Jadi untuk ucup sosis bakar sendiri kan, apa ya, fokus atau kualifikasinya rajanya sosis dan bakso bakar gitu. Gitu ya. Itu slogannya ya? Iya, Iya, heeh. terus tagline-nya rasanya mantap gitu. Jadi kalau untuk bakso itu kita bakso ayam tapi memang yang kualitas terbaik. Nah, Mhm, kalau menurut teman-teman nggih. iya, Heeh, lah mhm, terus untuk sosis itu, untuk sosis kecil itu tetap sosis ayam, mhm, terus untuk sosis yang sedang maupun yang jumbo itu pakai yang sapi. pakai yang sapi, Mhm, oke. Iya, yang iya, sapi yang bagus lah. yang bagus ya. Dan gimana ini, untuk sekarang-sekarang ini sebelum apa ya, antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, pengaruh nggak sih, Mas? Sangat pengaruh. Pengaruh, Kayaknya iya semuanya merasakan semua iya iya, efek pandemi ini. heeh. Se Pengaruhnya gimana? Apa memang mungkin orang-orang jarang keluar rumah atau gimana seperti itu? Kalau untuk jarang keluar rumah, kita bisa siasati kita delivery ya. Oh Maksudnya kita kan gitu, juga dari awal juga menerima delivery order gitu. mhm, Di untuk pandemi ini, mungkin efeknya di apa ya, pemasukan konsumen mungkin. oke, Jadi sebenarnya tetap pengen, apa, beli, pengen mhm. jajan, cuma, ada manajemen anggarannya sendiri dari para konsumen. Gitu ya, Mungkin iya, dijeda, mungkin di apa gitu. heeh, Jadi memang pengaruh pengaruh, agak menurun gitu. agak menurun. Kalau menurunnya sampai berapa persen sih, Mas? Kira-kira? Kalau di saya itu hampir 50%. Hampir 50% ya? Mhm, Iya, mhm. ibaratnya kalau misal, 1 hari itu ada berapa pembeli? Di kisaran berapa puluhan atau bahkan ratusan mungkin? Hampir ratusan. Hampir ratusan, setelah Mhm, pandemi mungkin 50 50-an. 50 ya. Ya itu berdampak juga ternyata ya, di bidang Sangat. makanan ya. Ya Iya. ya maksudnya, Mas Ucup ini kan mangkal, bisa dibilang mangkal ya? Ya Iya, sekarang mangkal, tapi kan, nggak semua orang kan pengennya di rumah, seperti itu Mas ya. iya Tapi betul. pengaruh juga ya, Pengaruh. pengaruh ya. Ya kemudian, Ucup sosis bakar ini, jualnya apa saja sih Mas selain sosis itu? Memang dari awal seperti yang tadi saya katakan, Ah, fokus sama rajanya sosis sama bakso bakar gitu. oke. Heeh, Ya berarti 2 itu? 2 itu. 2 itu ya. Mhm, Kemudian bakalan ada inovasi lain nggak sih? Jual apa gitu, tambah gerobak, tambah pegawai, buka toko sendiri? kalau dulu kita sempat sebelum pandemi kita sempat ada 2 lapak. 2 lapak. Oke oke. Minimal 2 lapak mau bertambah tapi karena ada pandemi malah kita kurangi 1. Oh kurangin 1, oke. Terus kita pindah Mhm. pindah. Iya. Ya berarti 2 lapak itu berarti sempat sempat punya pegawai, istilahnya seperti itu? Sempat punya. Sempat punya, tapi karena pandemi ya kurang lah ya, dikurangi. 2 lapak pun yang 1 lapak itu sempat di sekolahan pagi Mhm sama sore. mhm. Terus yang satu beda tempat lagi. Jadi Beda ada tempat. 3 sesi lah Heeh. sebenarnya. Oh 3 3 sesi Iya jualan. iya, heeh. Ya kalau sekarang ini jualannya di mana saja, Mas? Kalau sekarang, pandemi kita fokuskan di rumah. Oh di rumah, Di rumah kita banyak delivery-nya. banyak delivery, Mhm. oke. Iya, Karena musim seperti ini. mhm Sekarang di Jalan Kramat, mhm. Drajek Kampus Batang. Jalan Keramat, Dracek, Kampus kampus di Batang. wilayah Batang, Iya, oke. Ya itu jualannya berarti di rumah ya? di rumah. Iya, berarti nggak mangkal lagi nih?
mangkalnya belum, karena kan agak masih trauma dikit lah, maksudnya langsung turun gitu Gitu kan ya. Iya. trauma. Iya. Kalau mau delivery di mana sih, Mas? Delivery untuk area Batang Pekalongan Timur lah, Ah, kita hmm. bisa langsung WA. Bisa langsung WA Iya, di di 0858 hmm. 4802 6401. Iya, itu dia Hmm, ya. Silahkan bagi Anda yang ingin pesan ucup sosis bakar. Nah, iya. ini bisa berbentuk apa sih maksudnya? Dalam bentuk bakaran atau dalam bentuk frozen food atau gimana, Mas? Ketika kita pesan delivery ini, Kita langsung bentuk bakar. bentuk bakar. Iya, Iya. Ya, kalau frozen food nggak bisa gitu ya. Makanan beku. belum. Oh, belum ya, Ke belum. depan insya Allah Ya, semoga insya bisa Allah nyobalah terlaksana. ya. Ya. Ya, Tapi kemudian tetap fokus itu, ah, ah, fokus sosis sama baksonya itu. sosis sama Ya. baksonya. Ya. Ya, kemudian ini Mas, apa ya? Kendalanya, kendalanya ketika kita berjualan itu apa sih? Terutama di ucup sosis bakar. Kalau di ucup sosis bakar, kalau di delivery biasanya. Delivery, kenapa itu? Kalau pas musim hujan agak susah. Kita pakai kotak, tahu kan tak? Saya ikat di belakang motor itu Mm-mm. Mm. harus gitu terus pakai mantel sendiri. Ya, Agak susah agak makanya. susah, agak ribet ya. Mm-mm, Ya, kalau misal di perjalanan pun lama, pastinya adem mm-mm, gitu. mm-mm. Lah itu karena pengaruh hujan itu kadang Mm-mm. cepat adem. Karena kan apa ya, jaminan kualitas kami sebenarnya sebenarnya kalau pesen langsung kita buatkan, hangat kita antarkan gitu. Agak dilanggarkan Nah, itu ya. langsung biar Langsung ya. nikmat. Iya, heeh. Dalam sehari ini, Mas, waktu-waktu sekarang ini bisa ada berapa pesanan atau delivery? Kalau sekarang bulan puasa paling 20-an. 20-an. Iya, Itu termasuk standar atau lebih atau kurang atau gimana? kurang. Kurang. Mm-mm. Ya. Biasanya berapa sih, Mas? Ya hampir 40. Jadi Oh, 50%-nya itu. ya. Nah, Mm-mm. Ya, ini ada harganya lah ya. Harga, mm-mm. harga boleh ditanyakan kan ya? Iya, Ya. eh Sosis dulu. Ada berapa ukuran atau paket atau gimana seperti itu, monggo, Mas. kalau sosis itu ada kecil, sedang, Mm-mm. sama jumbo. Mm-mm. Kita harga ekonomisnya dari 2.500, Mm-mm. 5.000 sama 10.000. Mm-mm. Yang Yang jumbo paling, 10.000 itu harganya. ya, yang Tapi paling. untuk delivery mungkin ada kos tambahan. Ya, biasalah. Ongkir-ongkir dikit kan ya. Nggih, Ya, ongkirnya berapa sih Mas? Apa menyesuaikan lokasi atau gimana? menyesuaikan lokasi. Menyesuaikan Iya. lokasi ya. Tidak Dan lebih dari 10.000 lah. tidak lebih ya. Heeh, Ya, jadi murah meriah lah ibaratnya ya. Menghargai kan sudah diantarkan ya Mas ya. ya. Ya, kemudian untuk bakso. Bakso kita satu ukuran, kita kecil yang 2.500. Mm-mm. 2.500. Ya, Iya. harga di lapak biasa. Mm-mm. Iya. Kemudian ini Mas, ada bumbu nggak sih atau saus atau apa gitu? Mm, Kita itu dulu awal-awal merintis kan karena suka jajan kan, Hmm, kita testi kemana-mana gitu oke lah. oke. Jajan ini, oh ini bumbunya seperti ini. Mm-mm. Terus di sini beda kota pun beda rasa sebenarnya. Kok iso? Ya kui, opo ada tambahan lain mungkin nggak tahu kan. Jadi habis itu saya belajar, ini tak kombinasi. Jadi ini enaknya di sininya, ini enaknya di sininya. Hmm. Mungkin mohon maaf dari kecap maupun sausnya kan Hmm. komposisinya kan beda gitu Oh, kan. komposisinya beda. Jadi Bisa kita seperti itu ya? kombinasi Mhm. terus apa ya? Kita kombinasi terus kita olah dengan baik jadi Mhm. menghasilkan rasa yang Iya, luar teksturnya biasa. beda Iya. maupun lebih Mhm. baik. Iya. Untuk sausnya apa saja, Mas, biasanya, Mas? Kita Mayones atau gimana? toppingnya itu ya. Topping, oh itu Ah, topping sebutannya ah. ya? Jadi Iya. kan kita ada bumbu celup. Kalau di dulu-dulu saya jajan itu kan masih oles. Oles. Oles, awal-awal kan masih oles. Tapi Mhm. saya mikir kalau oles terus, ah oles kecap, oles saus, oles bumbu itu kan ribet ya 3 kali. Iya, Gimana kalau saya buat jadiin satu? Jadi saya inovasi buat bumbu celup. bumbu celup. Itu Nah, berarti selain mayones, apalagi berarti? kalau Ada bumbu, mayones nggak kalau atau apa? bumbu celup bukan untuk topping ya. Jadi Oh, oke oke. kecap, saus, bumbu itu kita olah, kita masak. Oh, gitu. Kita Berarti masak dulu. campurannya bumbu, Bumbu, kecap, kecap, saus saus. Itu jadi satu. jadi satu. Tinggal celup. Tinggal celup. Jadi Kemudian tapi kita masak dulu karena kan kalau dulu pas jajan belum dimasak, tapi
intinya kalau lebih dimasak dulu mungkin akan lebih bisa meresap ngeten. Ah, gitu ya. Kita bumbu, kita buat, kita celup, Mm-mm. sosisnya kita celup baru kita bakar. Baru dibakar. Ya. Ya bakar setengah pakai margarin atau blue Mm-mm. band itu Mm. baru kita celup biar meresap. Oh, gitu ya. Berarti untuk mayones toppingnya, Topping kalau menyesuaikan anak-anak ya, jadi kan iya. kadang ada yang suka pedes, Mm-mm. agak pedes, ekstra pedas, terus kita tambah mayones sama keju. Mayones sama keju. Iya, Oke, toppingnya ada 2 itu atau ada lagi? berarti kita ada 5 berarti. 5. Oke. Tomat, Ah, pedas biasa, ah, ekstra pedas, ah. terus mayones, keju. Oh, itu. Ada banyak ya. Ya, jadi Ya, kalau biasanya ada yang suka campur semua gitu. iya. Heeh. Kadang ada Yang yang heeh, keju. iya. Yang paling suka atau dominan itu pesen yang kayak gimana sih Mas? Sosis Kak sama topping atau bumbu atau gimana seperti itu? Atau bakso atau gimana seperti itu? Macam-macam dari kalau anak-anak mungkin lebih ke celup bumbu tok. Mm-mm. Selalu Tapi bumbu. kalau yang mungkin agak besar sedikit malah banyak kan yang ekstra pedas. Mm-mm. Ekstra pedas pakai mayones, pakai keju. Oke. Banyak itu. Iya, jadi ada banyak sekali ya untuk itunya. Toppingnya tadi ya. Kemudian harapan ke depan, pengen ucup sosis bakar ini pengen yang seperti apa sih Mas? Monggo. Ke depan kita tetap bisa menjaga kualitas Oke, kita dan iya, iya. karena memang teman-teman konsumen itu sudah bisa membedakan mana yang kualitas ucup sosis bakar mana yang bukan itu kan. Oh gitu ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Iya. Terus ke Ah, depan semoga kita bisa kembali membuka lapak amin, kedua, tiga, empat, lima dan amin. seterusnya. Iya, pengen buka cabang. Ya dulu minimal kita per kecamatan itu satu, mungkin Oh, bentuk franchise iya, iya, apapun yang iya. lain Mm-mm, kita per kecamatan satu, terus mm-mm. nanti kalau sudah di per kecamatan kita akan melebarkan sayap ke Pekalongan. Gitu ya. Iya, Ya, jadi untuk sekarang ini mungkin itu masih awang-awang seperti itu iya, ya, sudah direncanakan. Tapi untuk ke depannya semoga bisa punya cabang dan bahkan sampai Pekalongan ke iya. Pemalang mungkin. Nanti ngurut Pantura. Nanti ya. Ya, Iya. ya, itu dia. Kemudian suka dukanya Mas ketika menjadi seorang pedagang itu apa sih? Suka duka seperti dampak pandemi karena pas menurun, Heeh. jadi pas menurun bahan baku agak susi, Susi lah, ya, susi susah. susah, susi Susanti Iya. agak susah, terus Heeh. pas penjualan juga menurun kan agak ngedrop, tapi kan memang Oke. itu tangan-tangan pedagang ya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah selama pandemi walaupun kita turun juga kita tetap bertahan. Mm-mm. Kita bertahan tetap jualan. Tetap jualan. Ya, kalau masalah saingan, Mas, ada nggak sih? Banyak nggak sih? eh Selama saya jualan itu kan memang banyak teman-teman ya, mohon maaf, jadi terinspirasi dari ucup sosis iya, bakar. iya. Terus mereka buka sendiri. Mm-mm. Tapi alhamdulillah mereka bukan saingan. Bukan Karena kan saingan. malah dari mereka itu banyak konsumen yang bisa ingat dengan ucup sosis bakar. Iki kok yang nggak ucup sosis bakar. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi Mm. alhamdulillah tetap bisa jalan. Kita bisa berjalan. Iya. Ini mulai awal merintis dari tahun 2015 ya? 2015 mencoba, terus Mm-mm. 2016 awal itu kita action, Mm-mm. kita mulai jualan di depan rumah. Iya, itu berarti hampir 5-6 tahunan, Mas. Mm-mm. Iya. Dulu habis lulus kuliah, Habis lulus kuliah kuliah. komputer, tapi langsung jualannya ucup sosis bakar itu. Iya, itu. Teman-teman itu kan pada kaget, aduh, Iya. wah lulusan komputer sih kok dodol Heeh. sosis. Nah, Nah, itu dia. passionnya itu kan di jualan itu. Passionnya memang di jualan ya, tapi kuliahnya komputer seperti itu ya. Iya. Karena dulu pas di kuliah komputer pun yang saya ambil banyak di pembelajaran media, Mm-mm. manajemennya Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Lebih ke apa penjualan atau gimana sih Mas yang Mm-mm. menata dan lain sebagainya ya? Ya, Ya makanya datanya. juga ucup sosis bakar ada di fans-fans Facebook, Instagram, Mm. WA, mau Mm. YouTube saya ikutkan di YouTube saya. YouTube-nya apa? YouTube-nya apa? Romanovi Batang.
Romanovi Batang. Romanovi Batang. Oke. Itu Itu ya perpaduan antara nama jenengan sama istri ya. istri, iya betul. Romanovi Batang. Itu YouTube-nya isinya tentang apa sih, Mas? Eh, tentang biasalah Ya, kalau curhat. Oke, keseharian. seharian vlog ya atau gimana? Enggak, Anda pas event apa insiden apa insiden, sih namanya pas kegiatan tragedi, event, apa event ini kegiatan? pas pulang kampung terus di kampung ada panen kacang panen jagung kita ikut Oh, kita buat YouTube-nya itu oh kita itu ya. buat gitu. Kegiatan sehari-hari. Ya, Ke berarti depan enggak. mungkin Ah, proses ucup sosis bakar saya masukkan gitu ya. ya. Jadi ya. Tapi sayangnya ini bulan puasa Mas ya. Jadi saya nggak bisa lihat Iya produknya. ini juga saya mohon maaf enggak bawa harusnya ada sampel lah. Ya, harusnya ada sampel gitu ya. Tapi karena memang bulan puasa dan harusnya ini saya ngundangnya setelah sholat tarawih gitu ya. Nanti mungkin bisa Ya, bisa undang lagi lah ya. ya Misalnya sudah ada cabang 100 gitu ya. amin Amin ya robbal alamin. Kemudian berarti saingan nggak ada masalah Mas nggak ya. ada masalah. Nggak ada masalah. Kemudian apalagi sih yang sekiranya kita itu harus mempunyai jiwa seorang pedagang yang tangguh, ibaratnya konsisten gitu dalam kita berdagang. Hmm. Apa Mas? Untuk apa ya membangun jiwa konsistennya itu kan memang harus berpikir positif. Iya. Kayak kehidupan itu kan memang roda gitu kan. Jadi Itu dia. kadang rame, kadang sepi, Mm-mm. berputar seperti itu. Kalau hari ini sepi berarti insya Allah besok atau besoknya lagi kita ramai. Oh, gitu. Jadi positive thinkingnya kita pegang di seperti itu. Mm-mm. Kehidupan adalah roda yang berputar. Itu dia ya. Ini saya serasa mendengarkan motivator ini. Ya, karena memang sudah ibaratnya sukses ya, Mas Ucup ya. Amin. Ya, dengan dagangannya Ucup Sosis Bakar dan testimoni sudah banyak membuktikan seperti itu ya. Yang Banyak. itu Ucupers itu panggilan untuk para konsumen Ucup sosis bakar. Ucupers gitu. Para penggemar Ucup sosis bakar itu saya panggil Ucupers. Kayak yang kemarin Mas Iksan yang sempat di podcast ini juga ya. beliau juga Ucupers juga. Ucupers juga. Langganan lah ya. Langganan. Iya. Kalau langganan ini dominan ke warga Batang seperti itu atau Pekalongan juga pernah ada? Pernah. Iya, pernah ya. Paling mentok di Stono. Seton. Ya, karena kalau ke arah selatan Pekalongan kejauhannya. Iya. Ya, kasihan jenengannya seperti itu. Ya, kemudian ini Mas, harapan ke depan. Pengen seperti apa? Tadi sudah ya perasaannya. Sudah. Promosi aja deh. Promosi Iya. ya, monggo silahkan. Buat teman-teman maupun yang menyaksikan podcast ini, silakan kalau pas main ke Batang bisa mampir maupun bisa order Ucup sosis bakar di 0858 4802 6401. Jadi kalau pas di area Batang order kita sudah siap langsung bakar kita hangat kita antarkan. Iya, boleh sekali lagi Mas alamat rumahnya di mana itu? Di Jalan Kramat, Gang Murai, Drajek Kampus Batang. Oke, ya. Ya, ada nanti saya kasih linknya ya untuk share lognya ya. Iya, betul. Ya, itu dia ya. Jadi itu dia kawan sekilas tentang perjalanan atau kisah dari Ucup Sosis Bakar. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak Mas? Barangkali ada paket-paket harga atau apa gitu. Oh ya, lupa. Kalau delivery order itu ada juga. Kalau jauh ada minimal pembeliannya juga. Minimal berapa? Minimal 3 paket untuk jauh. Tapi nanti kalau sudah langganan kita beri diskon juga. Oh gitu ya. Mungkin free ongkir, kali dengan free ongkir seperti itu. Iya, itu dia ya. Jadi bisa berlangganan dan mendapat harga murah untuk sosis bakarnya seperti itu ya. Itu dia. Sudah cukup atau mau lebih lagi? Cukup aja. Cukup aja, oke. Masa kan banyak ngomong lebih. Mumpung ada promosi gitu ya kan. Ya itu dia ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Ucup Sosis Bakar. Semoga kedepannya bisa sukses dalam berdagang ya. Bisa membuka cabang di mana-mana, Batang, Pekalongan ya. Kemudian jualannya ramai. Walaupun entah itu pandemi atau enggak pandemi, entah itu puasa atau tidak puasa. Ya, seperti itu ya. Semoga sukses ini, Mas. Iya. Terima kasih sudah diundang di podcastnya jenengan yang super. Ya, ini maaf juga ya, saya merepotkan ya Mas ya di bulan puasa ini tak undang kemari ya Mas ya. Enggak apa-apa, mumpung lego. Oke, itu dia ya. Terima kasih untuk Mas Ucup atas kehadirannya. Kita ketemu lagi setelah Anda
buka cabang di mana-mana ya setelah Siap. sukses, walaupun ini sudah sukses ya. Nanti franchise enggak apa-apa pekalongan. Oke, franchise ya, franchise. Pegawainya saya undang di sini Iya. ya, semuanya sama Mas Ucup juga. Terima kasih untuk Anda kawan Iya. yang telah mendengarkan di podcast ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Barangkali dari Anda ada yang ingin berjualan atau berdagang seperti Mas Ucup juga, terutama di bidang sosis bakar. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi di podcast bersama narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.